البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah wa qawluhu iqdi anid jain. Bayarkanlah atas nama saya hutang saya. Baik. Kata beliau hada ini fi'lu du'a ay ati. Iqdi yaitu fi'il amr tapi niatnya adalah untuk doa, bukan kita memerintah Allah tapi mohon. Yaitu apa? Tunaikanlah hutang saya. Qauluhu ad-dain ay wahidu ad-duyun. Yaitu apa? Dalnya harus di fathah dain. Wal muradu bihi huququllah wa huququ ibadihi kulliha. Yang dimaksudkan dengan hutang di sini adalah yang terkait dengan hak Allah, mungkin hutang puasa, hutang kafarah ini dan itu. Mohon agar Allah yang menunaikan hutangnya, hutang kita. Dengan apa? Kedermawanan Allah Ta'ala. Dan juga apa? Hak para hamba, hutang kita kepada saudara kita dan sebagainya. Semoga Allah Ta'ala yang mendatangkan rizki untuk membayarkan hutangnya dan semuanya. Baik, itu semua disebutkan apa? Min jamil anwa, segala jenis hutang. Semoga Allah Ta'ala membayarkan hutang kita. Baik. Apakah boleh kita menyerahkan pembayaran hutang itu kepada orang lain? Boleh kalau orangnya itu setuju. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh kalau nggak salah Bukhari dan lain-lain, dan juga apa Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda matlul ghani zulm, bahwasanya orang yang kaya yaitu orang yang punya kecukupan harta tetapi dia menunda-nunda pembayaran hutang, maka ini adalah kezaliman. Yuhillu irdahu wa uqubatah, yaitu ini menyebabkan halal untuk dia itu kehormatannya disebut-sebut, yaitu dijelek-jelekan, dia ini suka hutang, tidak suka membayar dan seterusnya. Ya, kita juga nggak suka bayar. Maksudnya adalah malas untuk membayar padahal punya uang. Tapi harusnya ya semua orang suka untuk membayar hutang, menunaikan hak orang lain. Kemudian apa? Juga hak hukumannya yaitu halal. Kalau dia seperti itu boleh dia itu dihukum, yaitu dimasukkan dalam penjara dan sebagainya. Kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan apa itu? Wa idza uhiltum ilal malik faqbalu. Kalau kalian diarahkan kepada malik yaitu orang yang punya kemampuan untuk membayar hutang, maka terimalah itu. Jadi misalkan kita tidak mampu bayar hutang, tapi apa? Ada paman kita atau siapa mengatakan, sudah nanti kalau ada orang minta dibayarkan apa itu hutangmu, maka suruh mereka datang kepadaku. Ini boleh. Nanti kita bilang kepada orang yang pemilik harta, orang yang memberi hutang pada kita, oh hutang saya sudah ditanggung oleh paman saya fulan. Itu boleh seperti itu. Nah, sementara sekarang kita mohon agar Allah lah yang berkenan untuk apa? Mengurusi hutang-hutang kita, dan Allah Maha Kaya, dan bahkan Allah yang mengajarkan doa ini melalui Rasulnya. Maka ini adalah kesempatan emas untuk apa? Kita berdoa dengan doa ini ataupun doa yang disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib itu, dan ataupun doa-doa yang lain, doa agar hutang itu dibayarkan oleh Allah Ta'ala. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ini doa yang lebih pendek, mencakup apa? Penambahan rezeki dan pembayaran hutang. Yang Rasulullah menyebutkan seandainya hutangmu itu sebesar gunung Uhud emas, niscaya Allah akan membayarkan itu dengan doa tadi. Doanya lebih ringkas di Tirmidzi Hasan li ghairih. Doa ini juga apa? Doa yang sangat bagus yang di Sahih Muslim itu, penuh dengan pembahasan tauhid. Intinya adalah apa? Kita mohon kepada Allah pembayaran hutang, dan Allah itu Maha Kaya dan Maha Dermawan. Ini pasti doanya akan dikabulkan. Kalau apa? Tentunya syarat-syarat terkabulnya doa itu dipenuhi. Kayak qauluhu aghnini. Al-ghina bil kasr wal qasr. Bukan ghina, tapi ghina. Kayak huwa adamul hajah, yaitu tidak lagi memiliki kefakiran, tidak lagi berhajat kepada yang lain. Ini ghina. Wa bi fathil ghain an-nafa, yaitu ghana, dia adalah manfaat. Wa bil kasr ma'al mut al-aswatul mutribah, yaitu suara yang merdu, yaitu apa? Ghina, lagu-lagu itu, nyanyian. Ghina. Kama qala ba'duhum, seperti ucapan sebagian mereka, ghina usauti mamdudun bima yastajlibu tarb. Wa kullu ghina fa maksurun kada nataqat bihil arab. Arabu mungkin ya. Yastajlibu at-tarb. Oh enggak, berarti disukun, betul.
Jadi sebagian dari mereka mengatakan ghina ussaut, yaitu nyanyian suara mamdud, terpanjangkan. Ini kalau bahasa kita, tapi maksudnya mamdud adalah setelah hamzah ada apa? Setelah alif ada hamzah qata'. Yang mana dia itu akan mendatangkan torab. Torab ini adalah apa? Kemerduan yang menggoncangkan hati, itu membuat hati itu nggak tahu terbawa kemana, itu torab. Wa kullu ghina, kenapa? Melayang-layang. Taib. Wa kullu ghina fa maqsurun. Sementara ghina yaitu kekayaan, maka dia maksur, yaitu setelah nun yang di fathah itu ada alif alif layyinah itu. Kadza nataqat bihil Arab, seperti itulah orang Arab mengucapkannya. Tayyib. Ba'duhum ini dia adalah Abul Hasan Ali bin Ahmad Al-Umaimi, sebagaimana disebutkan di dalam buku yang namanya adalah Al-Mutrib min Asy'aril Ahlil Maghrib, yang pertama muka surat 11. Dan ini adalah punya Ibnu Dihyah Al-Kalbi, ma'ruf dari kalangan lughawiyin. Tayyib. Wal faqar bi al-fatah ditul ghina. Fakar yaitu kemiskinan, lawan dari ghina yaitu kekayaan. Ini makna secara mudahnya. Fakar artinya adalah keperluan, ghina adalah apa? Tidak adanya lagi keperluan. Wa huwa fi istilahil fuqaha man wajada aqalla min nisfi kifayatih. Yang namanya fakar yaitu kemiskinan, menurut istilah para fuqaha adalah orang yang mendapatkan kurang dari setengah kecukupan dia. Kalau sehari-hari keperluan dia 100, dia mendapatkan uangnya hanya kurang dari 50. Ini berarti sangat fakir. Ini fakir istilahnya. Setengah pun tidak sampai. Aulam yajid syai'an asla, atau sama sekali dia tidak punya apapun. Baik, itu adalah fakir. Sebagaimana sahabat yang sekedar cincin besi pun tidak punya. Kasihan. Padahal untuk menikah dan seterusnya. Kalau sekarang Masya Allah kita telah dibukakan rezeki oleh Allah Ta'ala. Kaum muslimin sekarang hantaran ini, hantaran itu, hantaran bahkan kadang berupa kereta, bahkan keretanya dikasih pita. Wah, dulu sahabat cincin besi pun nggak dapat. Sahabat itu sampai dia mengatakan, wahai Rasulullah, tapi saya ada kain pelikat ini, yaitu kain sarung saya. Kasihan. Rasulullah bilang, apa yang kamu perbuat? Kalau kamu kasih ke istrimu, kamu nggak punya apa-apa. Kalau kamu pakai, istrimu nggak punya dirinya. Ini para sahabat waktu itu. Kenapa? Iya, kongsi. Kongsi di rumah, kalau di luar radhiyallahu anhum. Kemudian wa ammal miskin fahuwa man wajada nisfa kifayatihi fa aksar. Adapun orang miskin adalah orang yang mendapatkan setengah dari keperluan dia atau lebih. Kifayah dia setiap hari 100, tapi dia cuma punya 50 atau lebih sedikit. Nah, itu masih miskin. Dua-duanya berhak mendapatkan zakat. Fal fakir asyaddu hajatan minal miskin. Orang fakir itu lebih besar keperluannya daripada orang miskin. Lakin idza utliqal fakir dakhala fihil miskin. Tapi kalau diucapkan istilah fakir, masuk di situ adalah orang miskin. Iya, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Ada jatuh undang-undangnya cair, negara baik. Tayyib wabil akas, dan demikian pula sebaliknya, miskin masuk di dalamnya adalah fakir. Tayyib wa idza dzukira ma'an fusira kullu wahidin minhuma bi tafsir. Kalau dua-duanya disebutkan sekaligus, maka masing-masingnya ditafsirkan dengan penafsiran seperti tadi, dipisahkan. Naam, idza jtama'a iftaraqa, idza iftaraqa ijtama'a. Kalau dikumpulkan dalam satu kalimat, maka kedua-duanya terpisah maknanya. Tapi kalau disebutkan secara terpisah, maka maknanya sama. Tayyib. Kal islami wal iman, seperti Islam dan iman. Idza jtama'a iftaraqa. Kalau berkumpul dalam satu kalimat, maka maknanya terpisah. Iman adalah amalan zahir, Islam amalan zahir, iman amalan batin. Wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau disebutkan terpisah, yaitu kita hanya mengatakan, oh kami kaum muslimin, maksud di dalamnya adalah kami punya iman. Demikian pula kalau dikatakan, oh kita orang-orang yang beriman, maksudnya adalah kita kaum muslimin. Wa fil hadis, dan dalam hadis tadi, minal fawaidi ghairu ma taqaddam. Ada faedah-faedah yang bukan yang telah disebutkan terdahulu. Apa itu? Du'aullahi bi asma'ihi wa sifatih. Disunnahkan untuk kita berdoa kepada Allah dengan menyebutkan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wa hadza mimma takarrara.
Hada mimma tukurrira fil ahadits. Ini termasuk yang diulang-ulang dalam hadis. Syariat semacam tadi, syariat yang indah tadi. Wa hadha huwa tawassulus syar'i. Dan ini adalah tawassul yang disyariatkan. Wal mutawassil bihadihi al wasilah jadirun bil ijabah. Orang yang mencari kedekatan dengan pola pendekatan semacam ini, wasilah, cara pendekatan atau sarana ini, dia layak untuk dikabulkan. Kita cari wasilah dengan orang soleh, insya Allah dikabulkan juga. Orang soleh yang masih hidup mendoakan kita. Apalagi ini kita tawasulnya bukan dengan orang soleh, tapi Rabbnya orang soleh, sesembahan orang soleh. Jelas ini adalah lebih layak lagi untuk dikabulkan. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Macam dia orang buat apa nama, rumah-rumah anak yatim, orang fakir, mereka bela-bela tu boleh. Kalau ikhlas tidak mencari dunia dan sebagainya, maka ini pahala sangat besar. Ana wa kafilul yatim yaumal qiyamah atau fil jannah kahatain. Rasulullah bersabda, saya dan pengurus anak yatim di surga nanti atau di akhirat adalah seperti ini. Rasulullah menggandengkan antara apa? Jari telunjuk dengan jari tengah, yaitu berdekatan. Cuma tetap ada perbedaan antara apa? Ujung jari yang ini dengan ujung jari yang itu. Tetap ada tingkatannya, tetapi menunjukkan dekatnya dia di dalam surga dengan Rasulullah. Itu kalau apa? Dia ikhlas, tidak menjadikan anak yatim sebagai apa? Media untuk cari uang. Ternyata yang banyak dapat malah orangnya. Ini enggak betul. Pakai nama anak yatim. Ada pukulan asal kedai. Dia sangat sombong. Kalau dibagi duit dia tak ambil. Kalau 1,000 dia kaya. Allah.